Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel kami. Tempatnya informasi terbaru, fakta menarik, dan analisis seputar dunia sepak bola Indonesia dan internasional. Kali ini, kita akan membahas situasi yang tengah menjadi sorotan dunia sepak bola Asia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Fokus kita adalah timnas Irak, yang dikenal dengan julukan Singa Mesopotamia, yang saat ini menghadapi tekanan besar dari FIFA terkait pemenuhan kewajiban kontrak kepada mantan pelatihnya, Jesus Casas, menjelang pertandingan penting melawan timnas Indonesia dan timnas Arab Saudi. Situasi ini menjadi perhatian publik bukan hanya karena menyangkut persaingan di lapangan, tetapi juga berkaitan dengan disiplin administratif federasi, hak-hak pelatih, serta integritas kompetisi. Untuk memahami dinamika ini, kita perlu menelusuri perjalanan timnas Irak sejak pemecatan Casas pada 15 April lalu. Pemecatan yang terjadi ketika putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 baru menyisakan dua laga tersebut memunculkan kontroversi terkait alasan pemecatan, kewajiban pembayaran gaji, dan dampaknya bagi persiapan tim menghadapi putaran keempat. Jesus Casas ditunjuk sebagai pelatih timnas Irak pada November tahun 2022 dan sejatinya mengawali masa jabatannya dengan catatan impresif. Di bawah bimbingannya, Irak mampu meraih sejumlah hasil positif, termasuk kemenangan di Piala Teluk 2023, serta mengalahkan timnas Indonesia dalam 3 pertemuan sebelumnya. Kehadiran Casas dianggap membawa stabilitas dan kualitas permainan yang meningkat, sehingga pemecatannya mengejutkan banyak pihak. Menurut Iraq Football Association (IFA), pemecatan dilakukan karena Casas melanggar kontrak, salah satunya adalah meninggalkan Irak bersama asistennya tanpa izin resmi. IFA menyatakan bahwa tindakan ini melanggar pasal 14 peraturan FIFA tentang status dan transfer pemain yang menyebutkan bahwa suatu pihak hanya bisa mengakhiri kontrak tanpa konsekuensi jika ada alasan yang sah dan tepat. Namun, laporan media lokal menyebutkan bahwa alasan sebenarnya pemecatan adalah hasil buruk tim di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Kekalahan yang dialami Irak membuat mereka terlempar dari posisi 2 teratas grup B dan gagal merebut tiket otomatis ke Piala Dunia 2026, sehingga memunculkan spekulasi bahwa keputusan FIFA lebih bersifat reaktif terhadap tekanan hasil pertandingan daripada masalah kontrak. Pasca pemecatan, Casas dan para asistennya mengajukan keluhan resmi kepada FIFA terkait tidak dibayarnya kompensasi gaji yang seharusnya diterima sesuai kontrak. FIFA menanggapi keluhan ini dan memutuskan bahwa FIFA harus membayar total kompensasi sebesar $2 juta AS kepada Casas dan stafnya. Rinciannya, Casas menerima $550.000 AS sebagai kompensasi atas keterlambatan pembayaran gajinya, sementara para asistennya menerima $1,45 juta AS hingga awal ke-2027. Keputusan ini menegaskan bahwa pelanggaran kontrak oleh federasi tidak akan ditoleransi dan hak-hak pelatih harus dipenuhi sesuai aturan internasional. Al-Arabi melaporkan bahwa FIFA kemungkinan akan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitras Olahraga (CAS) untuk mengklarifikasi beberapa detail kontrak dan keadaan seputar pemutusan kontrak dengan Casas. Proses ini menjadi langkah logis bagi federasi untuk mempertahankan posisi mereka, tetapi juga menimbulkan sorotan publik mengenai profesionalisme manajemen Federasi Sepak Bola Irak. Kasus ini menunjukkan bahwa sepak bola modern tidak hanya menuntut kualitas di lapangan, tetapi juga kepatuhan terhadap aturan internasional, manajemen kontrak yang profesional, dan tanggung jawab finansial yang jelas. Setelah pemecatan Casas, UEFA menunjuk Graham Arnold, pelatih asal Australia, untuk mengambil alih kursi kepelatihan timnas Irak. Arnold memulai kiprahnya dengan hasil campuran kekalahan 0-2 dari Korea Selatan dan kemenangan 1-0 atas Yordania. Hasil tersebut membuat Irak finish di posisi ketiga grup B dan melanjutkan perjalanan ke putaran keempat. Posisi ini menunjukkan bahwa meskipun tim masih memiliki potensi, mereka harus bekerja lebih keras untuk menghadapi persaingan di grup berikutnya. Di putaran keempat, Irak tergabung di grup B bersama timnas Arab Saudi dan timnas Indonesia. Mereka akan menghadapi Indonesia pada 11 Oktober dan Arab Saudi pada 14 Oktober.
Tekanan sangat besar bagi Singa Mesopotamia karena hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia ke 2026. Kegagalan di putaran ketiga dan permasalahan kontrak dengan Kasus menambah beban psikologis bagi tim dan federasi. Kontroversi seputar pemecatan Kasus menjadi pelajaran penting terkait manajemen klub dan federasi. Kasus ini menegaskan bahwa pemecatan pelatih harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan sesuai prosedur, termasuk pemenuhan kewajiban finansial. Ketidakpatuhan terhadap aturan FIFA dapat berakibat pada sanksi finansial yang signifikan, merusak reputasi federasi, dan bahkan mengganggu fokus tim di kompetisi penting. Keputusan FIFA untuk menegakkan hak-hak pelatih menunjukkan bahwa aturan internasional ditegakkan demi keadilan dan integritas olahraga. Selain dampak administratif dan finansial, kasus ini juga berpengaruh pada persiapan tim menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dan Arab Saudi. Timnas Irak harus menjaga fokus dan motivasi pemain meski berada di bawah sorotan publik dan tekanan luar lapangan. Pelatih Graham Arnold harus memastikan tim tetap kompak, mengingat setiap laga di putaran keempat memiliki konsekuensi besar dalam perebutan tiket otomatis ke Piala Dunia. Sejak awal, perjalanan Jesus Kasis di Timnas Irak cukup impresif. Ia mampu menyusun strategi efektif, menghasilkan kemenangan krusial, dan menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi sepak bola Asia. Kehadirannya membantu tim meraih hasil positif, termasuk kemenangan atas Indonesia dalam beberapa laga sebelumnya. Namun, dinamika internal federasi dan tekanan hasil akhirnya membuat Kasus harus meninggalkan posisinya sebelum kontraknya selesai. Kasus ini juga mencerminkan bahwa dalam sepak bola modern, prestasi di lapangan saja tidak cukup. Kualitas manajemen di luar lapangan, termasuk kepatuhan terhadap kontrak, disiplin administratif, dan tanggung jawab finansial, sama pentingnya dengan performa tim. Pemain, pelatih, dan federasi harus berjalan seiring untuk mencapai tujuan bersama, yakni keberhasilan di level kompetisi internasional. Kegagalan dalam mengelola aspek-aspek ini dapat berdampak signifikan terhadap performa tim dan reputasi federasi. Menjelang laga melawan Timnas Indonesia, Irak menghadapi tantangan ganda. Mereka harus tetap fokus menghadapi lawan yang sedang membangun performa positif, sekaligus menyelesaikan persoalan administratif yang menimbulkan beban tambahan. Hal ini menjadikan pertandingan bukan hanya soal kualitas sepak bola, tetapi juga soal manajemen mental, konsentrasi, dan strategi tim. Bagi Indonesia, situasi ini bisa menjadi peluang strategis. Timnas Indonesia dapat memanfaatkan tekanan yang dialami lawan untuk menunjukkan performa terbaik. Namun, Timnas Indonesia tetap harus waspada karena Irak memiliki pengalaman, kualitas individu, dan kemampuan strategis yang bisa menentukan hasil pertandingan. Kedua tim akan menghadapi laga dengan persiapan matang, strategi, dan motivasi tinggi. Tekanan finansial akibat kewajiban pembayaran kepada Kasus dan asistennya juga menegaskan bahwa Federasi Sepak Bola harus memiliki manajemen keuangan yang baik. Ketidakpatuhan terhadap kontrak pelatih internasional dapat mengakibatkan sanksi berat, merusak reputasi, dan bahkan mengganggu fokus tim di kompetisi penting. Kasus FIFA ini bisa menjadi pelajaran bagi federasi lain di Asia dan dunia bahwa kepatuhan pada aturan FIFA adalah hal mutlak. Selain itu, penunjukan Graham Arnold menunjukkan bahwa Irak masih berusaha mempertahankan kualitas tim. Arnold sebagai pelatih berpengalaman harus bekerja ekstra untuk menyatukan tim yang sempat mengalami perubahan kepemimpinan. Fokusnya kini adalah mempersiapkan tim untuk putaran keempat, menghadapi lawan kuat seperti Arab Saudi dan Indonesia, dan menjaga peluang lolos otomatis ke Piala Dunia ke 2026. Secara keseluruhan, perjalanan Timnas Irak menghadapi kombinasi tantangan internal dan eksternal. Tekanan dari FIFA, kewajiban finansial kepada mantan pelatih, serta persaingan sengit di grup menjadi ujian besar bagi federasi dan tim. Namun, hal ini juga menjadi kesempatan bagi tim untuk menunjukkan resilien, profesionalisme, dan kemampuan bermain di bawah tekanan. Pertandingan melawan Indonesia dan Arab Saudi bukan hanya soal angka di klasemen, tetapi juga tentang reputasi, mentalitas, dan strategi jangka panjang. Setiap keputusan dari pelatih, manajemen, dan federasi akan berdampak langsung pada hasil dan peluang tim di Piala Dunia ke 2026.
Irak harus menyeimbangkan antara fokus pada permainan dan menyelesaikan persoalan administratif agar performa di lapangan tidak terganggu. Dalam konteks lebih luas, kasus FIFA mengingatkan seluruh federasi di dunia bahwa sepak bola modern tidak hanya menuntut kualitas di lapangan, tetapi juga kepatuhan pada aturan internasional, manajemen kontrak yang profesional, dan tanggung jawab finansial yang jelas. Kegagalan dalam aspek-aspek ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, finansial, dan reputasi yang serius. Dengan segala dinamika tersebut, laga melawan timnas Indonesia menjadi momen penting bagi Irak. Mereka tidak hanya harus menunjukkan kualitas di lapangan, tetapi juga membuktikan bahwa tim mampu tetap fokus dan solid di tengah tekanan luar lapangan. Kemenangan atau hasil positif akan sangat menentukan peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, sekaligus menjadi bukti kemampuan tim menghadapi berbagai tantangan sekaligus. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap mengenai situasi timnas Irak menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Dengan tekanan dari FIFA terkait kewajiban kepada mantan pelatih Jesus Kasses, pergantian pelatih, dan persaingan sengit di grup B, Irak menghadapi tantangan besar. Pertandingan melawan timnas Indonesia dan Arab Saudi akan menjadi ujian kualitas, strategi, dan mental tim. Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh federasi bahwa manajemen profesional dan kepatuhan terhadap aturan internasional sama pentingnya dengan prestasi di lapangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cek Fakta untuk terus mendapatkan update terbaru seputar sepak bola Indonesia dan dunia, fakta menarik, dan informasi terpercaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.